Lu tadi buru-buru pulang ngapain sih? Nggak ada apa-apa. Permisi Pak, ini stempelnya. Makasih ya. Saya bikin stempel baru ini bukan karena saya nggak percaya sama kamu. Cuma saya mau jaga-jaga aja supaya nggak ada lagi hal terjadi kayak kemarin. Iya Pak, saya juga paham kok. Memang lebih baik stempelnya disimpan sama Bapak aja. Makasih. Iya Pak, saya permisi dulu. Nanya. Enggak, gua nggak mau. Kenapa sih? Ya kecuali lu kasih tahu dulu semuanya ke Yasmin. Kok emang bodoh sih? Bisa sampai kecolongan sama Mas Rangga. Rob, lu tuh nggak bodoh. Emang Rangganya aja yang licik. Tapi nanti pasti gue akan cerita ke Yasmin. Halo? Pak Broto? Iya. Oh ya baik, saya kesana sekarang ya. Iya, iya. Kenapa? Ada pasien kamu, gue harus cabut. Yaudah lu kesana aja, ntar gue yang beresin. Itu, stempel lu bawa. Halo sayang, kamu udah mau pulang? Sayang belum, aku harus ke rumah sakit karena ada pasien yang kambuh. Ya ampun, yaudah kamu hati-hati ya sayang ya. Iya sayang. Iya sayang. Berarti dokter Romeo pulangnya malam? Kayaknya sih iya, soalnya dia mau ke rumah sakit. Aku udah masak lagi buat dia. Apa aku kesana aja kali ya, sekalian bawain makanan? Gak usah deh, Mbak takut kamu kenapa-napa. Aku udah sehat mbak, aku baik-baik aja. Boleh ya? Ya udah deh, tapi janji ya, kamu hati-hati. Ya udah mbak, boleh dibantuin siapin nggak? Aku mau siap-siap dulu. Ya udah. Makasih mbak. Senyum-senyum deh kalau udah ngerayu. Pak, tunggu Pak. Kenapa? Justru saya yang harus bertanya, ada keperluan apa Bapak datang ke kantor ini? Saya mau ketemu dengan Bisma. Tunggu, maksudnya Pak Bisma? Iya Bisma, bos kamu. Mohon maaf, Bapak sudah ada janji belum? Anda nggak tahu ya saya siapa? Saya adalah Rangga Cakradinata dan saya temannya bos kamu Bisma. Dan saya perlu ketemu sama dia dan saya nggak perlu bikin appointment dengan siapapun. Mohon maaf, siapapun Bapak, peraturannya di sini harus ada janji terlebih dahulu. Pak, tunggu Pak. Bisma! Maaf Pak. Maaf Pak, Bapak ini tadi asal main masuk aja. Dia teman saya. Kalian keluar dulu ya. Baik Pak. Saya datang ke sini mau membahas soal tanah yang kamu jual ke saya. Mas Rangga bicara apa sih? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Tanah yang kamu jual ke saya itu bermasalah. Bermasalah gimana? Kan sertifikatnya udah saya kasih, Mas. Sertifikatnya sertifikat palsu. Kamu udah macam-macam sama saya. Kamu sudah menipu saya. Ya harusnya cek dulu dong sebelum bayar, bukan sekarang. Lu pikir gue nggak bisa balas apa? Satpam! Lepasin. Dengar ya. Urusan kita belum selesai. Usir dia dari sini! Ayo Pak, keluar Pak. Usir Pak. Urusan kita belum selesai. Bisma. Lepasin saya. Pergi Pak. Bapak kami backlist dari kantor ini. Dengar ya.
Bos kalian tuh seorang penipu. Dan kalian sudah digaji oleh seorang penipu. Pak, kalau dia datang ke sini lagi, usir aja Pak. Saya nggak mau kantor saya diinjek-injek tukang onar kayak dia. Yang tukang onar itu Anda. Anda sudah menipu saya ratusan miliar. Jadi begini cara Anda mengembangkan bisnis dari menipu orang. Rangga, gue nggak merasa nipu. Lu aja yang nggak pernah crosscheck apapun. Yang jelas urusan ini akan panjang sama gua. Dan lu akan terus-terusan berurusan sama gua. Ngerti lo? Asal lu tahu ya. Dulu mendiang Pak Baskara bilang kamu itu bodoh, nggak bisa apa-apa. Itu semua terbukti. Ngajar. Pas, Pak. Pergi, Pak. Pergi. Silakan. Puas ya. Nggak bisa, Sus. Saya butuh Dokter Romeo, Sus. Aduh, Sus. Tolong, Sus. Saya rasa mau mati nih, Sus. Enggak, Pak. Pak Broto, ini saya, Dr. Romeo. Dok, tolong dok. Ya, baik Pak. Supaya lebih enak kita ngobrol di ruangan saya aja ya. Iya. Suster tolong dibantu ya. Baik, Dok. Silakan Pak. Silakan Pak Broto. Saya permisi ya, Dok. Ya, silakan. Apa yang mau Bapak ceritakan ke saya? Saya kangen. Saya kangen dengan almarhumah istri saya, Dok. Setiap malam saya ketakutan, Dok. Saya merasa ajal saya sudah deket, Dok. Saya benar-benar ketakutan, Dok. Saya bingung dengan kondisi saya, Dok. Saya sudah medical check up dan semuanya sehat, Dok. Saya bingung dengan diri saya, Dok. Bapak tenang ya. Bapak nggak usah khawatir. Itu semua terjadi karena efek Bapak terlalu memendam perasaan sendiri. Dan itu hal yang wajar. Itu artinya Bapak punya perasaan yang sangat dalam kepada istri Bapak. Iya, Dok, itu benar. Orang di luar sana bilang ke saya harus ikhlasin istri saya, Dok. Saya harus banyak ibadah. Apa setiap kali saya melakukan ibadah, saya harus membuat pengumuman, Dok? Bukan begitu, Pak Broto. Perasaan orang itu berbeda-beda. Dan mereka tuh hanya melihat dari pandangan mereka saja, point of view-nya mereka. Saya tahu, Bapak ini bukannya belum ikhlasin istri Bapak. Tapi sebenarnya Bapak belum terbiasa dengan ketidakhadiran istri Bapak di samping Bapak. Itu yang saya rasakan, Dok. Apa ini istrinya dokter? Iya benar. Itu istri saya, Pak. Yasmin namanya. Kalian mengingatkan saya waktu saya masih muda dengan almarhumah istri saya. Kacau semuanya. Kalau sampai Romeo ngadu ke Yasmin, dan Yasmin tahu semuanya, pasti Yasmin akan segera memecat aku. Dan dia akan mempermalukan aku di depan semua orang. Semuanya berantakan. Kamu istirahat yang tenang ya. Papa janji. Kamu pasti akan temukan siapa pembunuh kamu sebenarnya. Papa pulang ya. Halo? Halo Mas Galang. Saya mau ketemu dengan Mas Galang sekarang. Baik, Mas.
Alisa, hello. Gue tuh lagi ada urusan, jadi gue butuh mobil. Gue butuh mobil ya? Itu apaan sih? Udah beli mobil pakai nama gue. Sekarang seenaknya mau minjem mobil gue. Emang kenapa sih? Gue gak bakal bawa kabar juga. Santai aja lah. Gue gak mau denger apapun lagi. Gue gak akan pinjemin mobil gue. Sekarang udah berani sama gue. Udah berani ngelawan. Lo harusnya sadar kenapa gue kayak gini. Lo tuh gak tahu diri. Lo makin seenaknya sama gue. Dasar gak waras lo. Alisa! Apa?